Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 4 ada di halaman 147 sampai dengan 154. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4 anak-anak, ayo membaca. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah gelap. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Jika pernah, menjawab pernah. Jika belum pernah, menjawab belum pernah. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Ini sudah ada contohnya anak-anak. Kata banjir. Ini maknanya air yang banyak dan deras kadang meluap. Contoh kalimatnya, pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Baik, di sini Ibu memberi contohnya anak-anak. Yang pertama, kata hujan artinya peristiwa turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi. Kalimatnya, saat cuaca hujan, udara sekitar terasa dingin. Kedua, ada kata kemarau. Artinya periode tahunan dengan curah hujan rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kalimatnya, pada musim kemarau, petani menanam palawija. Kata ketiga, kekeringan anak-anak. Ini artinya perihal keadaan bersifat kering. Contoh kalimatnya, daerah itu mengalami kekeringan, sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen. Kalimat keempat di sini ada kata kesehatan, artinya keadaan sehat. Kalimatnya, perubahan cuaca dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Kelima, ada kata berolahraga, artinya melakukan gerak badan, berenang, bermain bola, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, berolahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan tubuh. Lanjut ke materi ayo bercerita anak-anak. Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Lakukan sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit, ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada yang berperan sebagai teman, ia akan menasihati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada juga yang berperan sebagai guru. Ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih.
Ini adalah gambar saat Siti, Udin, dan Lani bermain peran. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri didampingi oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Memiliki sahabat sangat menyenangkan. Apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda asal sukunya. Berbeda pula warna kulit. Bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Identifikasilah keragaman suku bangsa di sekolah. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi sendiri. Berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Yang pertama ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simelu, Palembang, dan juga Lampung. Ini berasal dari daerah Sumatera. Selanjutnya ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan juga Tengger. Ini berasal dari Jawa. Selanjutnya ada suku Bali anak-anak berasal dari Bali. Ibu lanjutkan anak-anak, ada suku Banjar, Berau, Dayak, Maayan, dan juga Kutai. Ini berasal dari daerah Kalimantan. Selanjutnya, suku Buton, Minahasa, Bugis, dan Toraja. Tinggal atau berasal dari daerah Sulawesi. Selanjutnya ada suku Ambon, suku Aru. Berasal dari daerah Maluku. Ibu lanjutkan, ada suku Rote, Sasak, Bima, dan juga Flores. Ini berasal dari daerah Nusa Tenggara. Dan ada suku Dani dan juga Asmat. Ini berasal dari daerah Papua. Selanjutnya, carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Wawancarai 2 teman yang ada di kelasmu. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat berwawancara. Susunlah daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus disiapkan anak-anak. Perlu anak-anak ketahui sebelum melakukan suatu wawancara, kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu memberi contoh daftar pertanyaannya anak-anak. Yang pertama, siapa namamu? Kedua, di kota apa tempat lahirmu? Ketiga, dari daerah mana ayahmu berasal? Keempat, dari daerah mana ibumu berasal? Pertanyaan kelima, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu? Keenam, apa kebiasaan masyarakat daerah ibumu berasal? Pertanyaan ketujuh, apa kesenian khas daerah asal ayahmu? Pertanyaan kedelapan, apa kesenian khas daerah asal ibumu? Kesembilan, apa makanan khas daerah asal ayahmu? Dan pertanyaan ke-10, apa makanan khas daerah asal ibumu? Baik, di sini berdasarkan pertanyaan di atas, Ibu memberi contoh teks wawancaranya. Jangan lupa anak-anak, saat wawancara kita harus menggunakan tata krama atau sopan santun saat wawancara. Di awal wawancara, kita harus mengucapkan salam dan juga meminta izin kepada narasumber untuk diwawancarai. Dari teks wawancara ini diketahui bahwa pewawancaranya adalah Noven dan narasumbernya atau orang yang diwawancarai adalah Sinta. Ibu bacakan teks wawancaranya. Selamat pagi. Permisi, apakah saya bisa memberi beberapa pertanyaan? Selamat pagi, baik silahkan. Siapa namamu? Namaku Sinta.
Di kota apa tempat lahirmu? Aku lahir di kota Surabaya, Jawa Timur. Dari daerah mana ayahmu berasal? Ayahku berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Dari daerah mana ibumu berasal? Ibuku berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Ibu lanjutkan anak-anak, apa kebiasaan daerah asal ayahmu? Mengadakan gugur gunung atau gotong royong saat ada warga yang mendirikan rumah. Apa kebiasaan daerah asal ibumu? Kebiasaan warganya adalah bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Apa kesenian khas daerah asal ayahmu? Kesenian wayang kulit. Apa kesenian khas daerah asal ibumu? Kesenian ludruk. Ibu lanjutkan anak-anak, apa makanan khas daerah asal ayahmu? Makanan khasnya adalah lumpia. Apa makanan khas daerah asal ibumu? Makanan khasnya adalah rawon. Terima kasih Sinta sudah bersedia diwawancarai. Selamat pagi. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Jangan lupa anak-anak, setelah wawancara kita harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga mengucapkan salam kembali. Lanjut ke materi Ayo Bercerita anak-anak, presentasikan hasil wawancara bersama temanmu di depan kelas. Baik, Ibu memberi contoh presentasi hasil wawancaranya anak-anak. Pagi ini aku mewawancarai Sinta. Sinta lahir di kota Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan ibunya berasal dari kota Surabaya. Kebiasaan di daerah Semarang adalah warga mengadakan gugur gunung atau gotong royong untuk membantu warga lain yang mendirikan rumah. Sedangkan di daerah asal ibunya, kebiasaan warganya adalah bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Kesenian khas daerah Semarang adalah wayang kulit. Sedangkan kesenian khas Surabaya adalah ludruk. Makanan khas kota Semarang adalah lumpia. Sedangkan makanan khas kota Surabaya adalah rawon. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Cuaca cerah siang ini. Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Gerakan ini dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, berdiri tegap. Kedua, rentangkan kedua tangan ke atas. Ketiga, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. Keempat, berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Kelima, lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Keenam, lakukan gerakan memutar setengah lingkaran. Ketujuh, kemudian mendarat dengan sempurna. Yuk kita lakukan gerak berayun dan memutar. Siapa yang paling berani melakukannya? Ini sudah dicontohkan seperti pada gambar. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri, didampingi oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.